Industri perbankan menyambut tahun 2016 dengan optimistis dan optimisme itu tercermin dari target rencana bisnis yang telah diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Lantas, mampukah perbankan merealisasikan target pertumbuhan total aset tahun 2016 sebesar 12,5% dan tantangan apa yang harus diwaspadai perbankan dalam mencapai target ini? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami Direktur Grup Risiko Perekonomian dan Sistem Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan LPS Bapak Muhammad Dodi Arifianto. Halo Pak Dodi, selamat pagi. Apa selamat kabar? Pagi Mbak. Ini kalau kita lihat di 2016 nampaknya perbankan ini memiliki optimistis yang tinggi terkait dengan target pertumbuhan yang total asetnya akan mencapai 12,5%. Seberapa optimiskah ini? Ya, kalau kita ngelihat dengan realisasi pada posisi data November 2015 gitu ya, yang aset itu atau kredit lah ya, kita lihat kredit itu tumbuh di bawah 10%. Ini loncatan saya lihat tadi datanya untuk kredit itu 13,98 ya. Itu sangat optimis malah ya. Tapi itu bagus ya kan, maksudnya optimisme itu adalah spirit dari perekonomian ya. Tapi, jadi kalau gitu ya. Oke, optimis ada kemungkinan pertanyaan berikutnya, mampu nggak kira-kira mencapai 12,5 itu? Kenapa enggak? Sekarang kita lihat tahun 2016 kami melihat secara umum kondisi stabilitas itu mestinya lebih baik daripada tahun 2015 ya. Kita ngelihat The Fed sudah memulai, kemudian terlihat trajektorinya itu gradual, jadi dia nggak kenceng naiknya. Kemudian bank sentral negara lain seperti ECB, BOJ itu justru quantitative easing, dan banyak negara berkembang termasuk Indonesia kemarin baru diumumkan itu justru longgar, ya kan. Nah jadi dengan likuiditas global yang longgar, terus juga kita tahu bersama emerging market yang disebut sweet spot ya, titik manis itu nggak banyak. Kita lihat selain India, mayoritas negara emerging market besar loh ya, itu punya masalah. Kita bicara Brazil mengalami kontraksi dan mengalami masalah politik, ya kan? Rusia, Afrika Selatan, Turki, ya, China itu punya masalah itu kan. Kita tahu bagaimana di awal tahun ini marketnya crash 2 kali kan, seperti itu. Jadi Indonesia ini punya competitive advantage yang bisa dikatakan mampu lah untuk mendapatkan sekitar 12,5% itu berarti. Saya pikir seperti itu. Oke, berarti tapi tentunya untuk mencapai 12,5% ini harus ada upaya-upaya yang dilakukan, walaupun dari perekonomian domestik sendiri pun mendukung seperti itu. Nah, upaya apa sebenarnya yang harus dilakukan dan apa juga kendala yang harus diwaspadai pastinya? Oke, Pak Indah, sejak kuartal keempat ya, kita lihat di 2015 itu pemerintah dan otoritas ya, BI dan OJK itu menerbitkan stimulan bagi perekonomian. Ya, paketnya udah 8 loh. Ya kan? Dan dijanjikan akan ada terus tuh, ya kan? Itu nanti, dan yang ini kan banyak yang merupakan streamlining atau meningkatkan business climate. Yang biasa dampaknya itu 1 tahun lah udah mulai kerasa itu orang tuh. Jadi itu salah satu kebijakan yang positif ya, jadi bagi perekonomian. Belum lagi yang kedua, kita lihat bahwa pola fiskal yang sekarang dengan rezim dahulu pasca krisis yang kita lihat itu berbeda loh ya. Kita ngelihat bagaimana pemerintah itu agresif dengan pengeluarannya ya, sehingga kemarin kita tahu pengeluaran untuk barang modal itu pernah mencapai 85% kan, seperti itu. Itu ada sekitar 200-an triliun lebih turun ke perekonomian. Itu kan nanti ada dampak multipliernya. Itu kan barang modal itu apa sih? Jembatan, jalan, infrastruktur salah satunya. Ya, infrastruktur kan, mayoritas infrastruktur, pelabuhan. Itu nanti akan punya dampak multiplier efek yang besar. Itu akan begitu kita bicara contoh konektivitas. Ada pelabuhan di sini dibuka di pelabuhan sana, ini akan terdorong, maka di sana bisnisnya, kesempatan bisnis dibuka, swasta masuk. Jadi karena ada multiplier seperti itu mereka akan minta kemana? Kredit nanti ke bank. Nah itu seperti itu yang polanya. Polanya kan seperti itu. Tapi kalau mungkin kita lihat kalau melihat tadi, kalau memang pemerintah lebih agresif sekarang, belum lagi dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang diluncurkan. Tapi ada nggak sih kendala yang bisa membuat akhirnya ya di tahun 2016 ini memang harus lebih keras lagi kerjanya seperti itu?
saya pikir kalau lebih keras jelas ya. Jadi pertumbuhan ekonomi kalau kita memprediksi membaik dibandingkan 2015 yang kita perkirakan cuma di sekitar 4,8. Tahun 2016 kita perkirakan 5,3. Tapi 5,3 ini bukan sesuatu yang bagus mengingat standarnya Republik Indonesia pada pasca krisis global itu adalah di sekitar 6% lebih kan seperti itu ya kan. Untuk Anda kalau kita pingin mencapai level katakan pernah dulu ada cerita kita ingin disebut dengan negara berkembang maju kan, ada negara berkembang bawah, berkembang maju kan gitu ya, sejajar seperti dengan Korsel seperti itu kita butuh pertumbuhan 7%. Nah ini yang cuma masalahnya kita ada bottleneck. Ketika kita mencoba mencapai 7% itu kita timbul defisit neraca berjalan. Oke. Nah itu. Oke, nah ini kalau kita ke likuiditas, pengetatan likuiditas di tahun ini, Pak Dodi. Ini kalau kita lihat mungkin penyebabnya itu kenapa akhirnya harus dilakukan pengetatan likuiditas di tahun ini? Saya pikir kondisinya tidak pengetatan likuiditas ya, tapi memang ada risiko. Ya. Jadi kalau arah kebijakan moneter yang kemarin tunjukkan dengan BI rate turun itu justru pelonggaran. Ya. Tapi apakah kenyataannya di lapangan itu adalah pelonggaran? Itu tentu saja nggak cukup dengan BI rate diumumin kan terus ditopang dengan tindakan. Ya BI rate itu kan cuma ditaruh di counter kan nggak begitu kan. Tapi terus gimana supaya bunga itu rendah? Likuiditas itu harus dibanjiri di pasar, ditambahkan. Dengan apa caranya? Ya BI rate biasanya BI akan melakukan operasi pasar ya dengan membeli surat berharga seperti itu dan menambah reserve-nya bank. Jadi bank-bank itu akan istilahnya banyak duit mereka tentu akan nyalurkan kan, karena kalau misalnya ditaruh di giro aja di BI kan nggak menghasilkan apa-apa. Nah itu mereka akan tersalurkan. Nah itu mekanismenya. Nah yang sekarang ini ada risiko terhadap likuiditas yang bisa menghambat, yang berpotensi menghambat terhadap transmisi kebijakan moneter adalah pertama LDR kita ini sudah tinggi. Ya LDR kita udah berada di 90%-an. Oke, baik. Nah ini kan tadi Anda bilang katakan bahwa terkait dengan LDR juga loan to deposit ratio juga ya, per November 2015 di mana pinjaman terhadap simpanan di perbankan mencapai 90,48%. Dan dengan LDR mencapai 90% ini kan tentunya tidak mudah bagi bank untuk mempertumbuhkan yang didukung dengan hanya perkembangan yang cukup baik saja. Nah ini kalau Anda melihatnya bagaimana, tentunya kita harus mengantisipasi juga terkait dengan LDR ini. Iya. Itu sebenarnya sudah diantisipasi sama Bank Indonesia. Tahun lalu kan menerbitkan namanya, mereka merelaksasi menjadi loan to total funding. Jadi yang dimasukkan sebagai D di bawah deposit itu mencakup obligasi yang diterbitkan, NCD yang diterbitkan, notes yang diterbitkan seperti itu. Nah, cuma masalahnya ini kan kita perlu edukasi. Kenapa barang-barang tadi belum umum, sudah ada, tapi belum dijadikan salah satu yang utama bagi perbankan. Perbankan itu kalau kita butuh duit untuk ekspansi kredit, maka kita bilang di counter-counter kita, cabang-cabang kita naikkan bunga. Nah itu ngambil dari nasabah. Mereka belum dari itu bank sebelah kelebihan duit tuh, kita pinjam aja dari mereka. Nah atau mereka bisa bilang Amerika Serikat, Eropa itu kebanyakan duit, bunga di sana negatif malahan. Kita terbitkan obligasi dolar, nanti di hedge. Nah ini yang belum terbiasa. Ya, ada beberapa bank yang sangat besar ya, itu sudah. Mereka sophisticated. Belum berani. Saya pikir belum terbiasa. Yang kedua adalah marketnya belum deepen ya. Jadi istilah gini, kalau bisa menerbitkan obligasi, karena pasarnya belum deepen, belum dalam, kena bunga 14%, ya mendingan DPK, ya kan, seperti itu kan. Nah ini masalah pasar. Kenapa bisa 14? Karena saya selaku pembeli obligasi, kalau habis beli dari bank X gitu ya, terus nggak bisa jual lagi nanti, ya saya akan minta penalti, minta ekstra. Loh ya kan, saya kan misalnya kita memegang investasi itu satu kebutuhan memang dapat yield. Yang kedua, kalau saya sewaktu-waktu, saya kan nggak tahu, saya kan investor. Sewaktu-waktu saya bisa butuh likuiditas kan. Ya saya anggap kalau investor kayak reksadana, saya bisa diredeem kan sama nasabahnya kan. Saat itu dapat duit dari mana? Nah, kalau nggak bisa dijual,
Oke, baik. Pak Dodi, kita akan lanjutkan. Tadi ada sempat mengatakan terkait dengan kredit. Nah, juga apakah BI rates yang bakalan turun ini yang sudah turun dan kemungkinan ada beberapa orang mengatakan akan turun lagi di akhir tahun ini akan mempengaruhi juga. Kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara. Anda kembali bersama kami dalam Market Corner. Pak Dodi, ini kalau kita tadi terkait dengan yang sekarang banyak sekali angin-angin segar yang diberikan oleh pemerintah. Salah satunya juga kita tahu dari BI rates yang kemarin yang sudah turun. Nah, kalau kira-kira di 2016 ini sendiri, apakah permintaan dari kredit itu sendiri akan juga meningkat terkait dengan banyaknya angin segar dari domestik juga? Saya cukup optimis, ya. Cukup banyak dukungan dari pemerintah dan BI. Contohnya kemarin tuh Desember ini terobosan ini, saya Kemenkeu melakukan pre-financing, ya. Jadi kalau dulu tuh biasanya siklusnya di awal tahun tuh seret pengeluaran pemerintah. Sekarang udah keluar karena mereka sudah menggali dananya di bulan Desember. Jadi begitu di Januari disburse dan ini kan muter nanti, ya kan? Ada dapat bisnis dari pemerintah, tentu mereka butuh komplement dana dari swasta yang bisa datang dari bank umumnya. Nah, ini yang salah satu BI rate yang kemarin itu memberikan sinyal paling tidak bahwa ke depan bunga itu bisa turun lagi. Bahkan kan, ada yang bilang mungkin 6,75 di akhir tahun. Ya, itu konsensus lah 50 sampai 75 basis point. Tapi itu paling tidak menimbulkan satu, dan ini penting ini, optimisme. Ya, jadi ini saya mengutip dari Schumpeter, ya, salah satu ekonom terkenal legendaris, ya udah nggak ada sekarang itu. Yang mendrive perekonomian itu istilahnya animal instinct. Ya, jadi insting dari pebisnis untuk invest. Setiap investasi ada risiko, tapi mereka betting untuk itu dan mereka dapat kalau hasilnya itu. Jadi kalau optimisme itu ada, ya, mereka akan berani terhadap risk. Nah, seperti itu. Nah, ini yang optimisme itu yang harus dijaga. Ya, jadi kalau optimisme itu bagus, ya kita bisa, kalau saya optimis kita bisa berada di 5,3 seperti itu. Ya, cuma memang kita perlu ada watch karena kita punya sisi yang lain. Jadi Indonesia ini punya masalah struktural di mana punya fenomena overheating. Ya, jadi kalau pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan kita negara berkembang. Negara berkembang itu karakteristiknya kita membutuhkan banyak ekspansi di bidang pembangunan faktor produksi seperti ya tadi infrastruktur, pabrik, ya seperti itu. Nah, mayoritas komponennya adalah impor. Ya, kita baja banyak impor, mesin segala macam. Begitu impornya naik, kita mengalami masalah namanya neraca berjalan. Neraca berjalan ini harus dibiayai. Kalau nggak dibiayai, nilai tukar kita akan tertekan. Nah, lebih banyak demand daripada supply terhadap dolar kan. Nah, datang dari mana dana tadi? Dana tadi datang dari umumnya untuk Indonesia nih ya, masih dari portfolio investment yang orang istilahnya hot money. Berarti terkait dengan dana ini yang mendominasi sumber dana perbankan nanti adalah dari situ atau dari mana nanti? Oh ya, kalau dari perbankan nanti mereka masih punya spare kan. Ininya masih 92 kan batasnya kan, batas kesehatannya 92 sampai ya 92% ya kan? Seperti itu masih ada spare ya, dan udah direlaksasi lagi kan LTF kan seperti tadi, mereka bisa mulai sekarang seperti itu. Tapi maksud saya ini kita harus mempersiapkan untuk jangka menengah panjangnya agar pertumbuhan ekonominya ini sustain ya. Kita kalau nggak bisa terperangkap di 5,3an sampai 5,5 nanti. Padahal kita kan inginnya pertumbuhan itu 7. Iya kan? Gimana bisa 7? Kita harus membereskan bottleneck yang ada pada struktur perekonomian kita. Di antaranya kita terlalu sedikit memproduksi barang kapital. Sehingga begitu orang pada beli barang modal, impornya melejit, defisit neraca berjalan, datang hot money. Padahal hot money ini ya itu ya sekarang cinta besok benci kan gitu ya. Nah, sekarang 2016 ini memang secara umum lebih moga-moga lebih friendly lah ya, volatilitas lebih rendah. Tapi risikonya juga ada di 2016 kita banyak risiko global yang bersifat politik. Kita tahu Amerika Serikat akan pemilihan presiden, Inggris akan pemilihan apakah mereka stay di Eropa atau tidak, Uni Eropa atau tidak.
Middle East kita tahu itu jaraknya 7.000 8.000 dari kita kena kan gitu ya. Nah ini yang akan masih membuat belum China. Betul. Ya China terus di watch, diperhatikan nih bener nggak sih seberapa tahan dia. Ini akan menjadi. Nah ini kan kita nggak mungkin misalnya nilai tukar kita tergantung kepada yang kayak begitu dana-dana seperti itu mau keluar masuk. Berarti tetap harus memperhatikan risiko-risiko itu baik dari global maupun juga domestik ya. Meski domestik kalau kita lihat sudah mulai agak-agak ada angin segar juga nih terkait dengan itu. Baik, terima kasih Pak Rudi telah hadir bersama kami dalam Market Corner, dan pemirsa Market Corner masih akan kembali dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.